ini adalah pegunungan Pyrenees, ada di selatan Prancis. Sebentar lagi kita mau lewatin perbatasan Prancis dan Spanyol. Jadi kita akhirnya bakal ganti negara setelah selama 1 bulan kita keliling-keliling Prancis. Sekarang waktunya kita keliling Spanyol. Jadi sebelum kita ke Spanyol, kita mampir dulu di ini, ada sungai cantik di belakang aku. Namanya Carol, Sungai Carol. Yuk kita lihat. Wah, lihat deh sungainya. Airnya jernih sekali. 100 meters, sharp right onto Rue de Belle Lock. Sebentar lagi kita sampai di perbatasan antara Prancis dan Spanyol. Kita lihat ya perbatasannya kayak gimana. Aku juga belum pernah. Sekarang kita udah sampai di Spanyol. Belum sampai sih, udah ganti negara. Jadi tuh di perbatasannya gak ada kontrol sama sekali, gak ada apa-apa, jalanan aja biasa gitu. Kita tahu ini udah di Spanyol tuh langsung papan-papan nama jalan dan ya bahasanya langsung berubah jadi bahasa Spanyol. Dan pas aku lihat di Maps ternyata ini udah di Spanyol, udah ngelewatin bordernya. Apa itu border, perbatasannya, tapi nggak ada kontrol sama sekali, nggak ada polisi, nggak ada gapuranya selamat datang Spanyol gitu ya, nggak ada. Jadi lihat deh, masih sama-sama aja ya kayak di Prancis. Ini belum banyak berubah di sini pemandangannya. Sampai di kota pertama di Spanyol. Nama kotanya adalah Boreda. Aku mau jajan dulu di warung. Ya ampun, udah kayak di Indonesia aja ya. Nah ini warungnya. Patatas fritas, kentang, snack kentang. Di Spanyol banyak tomat, saus tomat. Pesto, carbonara. Ada mie juga ternyata. Aku suka banget nih paella sama fideuà. Habis belanja di supermarketnya dan tadi bener-bener susah banget ya komunikasinya. Aku nggak bisa bahasa Spanyol dan mereka nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis, jadi pakai bahasa tubuh. Terus berhasil belanja buat makan malam hari ini. Aku beli nugget ayam sama apa ya ini, mentega dan aku lupa. Hari ini kita mau ke sungai, mau rendam-rendam kaki aja, nggak mau berenang soalnya dingin. Lagi mendung terus di sini, nggak ada matahari. Kita lihat yuk pemandangan dari atas gunungnya kayak gimana. Wah, ini bawahnya pasir. Oh, cantik juga. Tuh, kayak gini ternyata desanya. Nih, khas rumah di Spanyol kayak gini tuh. Lihat. Tuh. Sekarang mulai kelihatan ya sisi Spanyolnya. Tadi di atas tuh bener-bener kayak apa ya, kayak di Indonesia. Nah ini desanya yang aku datengin.
Sama sih kayak desa-desa di Prancis ya. Di sini nggak banyak orangnya. Rumahnya lucu-lucu. Aku suka banget deh tipe-tipe rumah yang dindingnya pakai batu gitu. Nah, jadi kita udah sampai di tempatnya, namanya Gor del Salt. Kalau aku nggak salah ngomongnya. Ini sejenis sungai gitu. Udah kedengeran kan suara airnya? Bentar lagi sampai. Nah, ini kita mau ke sungai utamanya yang bisa buat berenang-berenang. Jalanannya kayak gini. Ini tuh masih sama ya, turun-turun terus ke bawah. Jadi nanti nanjaknya pasti setengah mati. Semangat. Udah hampir sampai. Tuh lihat sungainya di depan. Ini sungainya, ada air terjunnya juga di sana. Tuh. Ini kayak di curug apa gitu ya. Kalau di Indo, mirip banget di Indonesia deh. Wow, airnya dingin banget. Aku bakal nyusulin dia juga ke sana buat lihat air terjunnya dari dekat. Akhirnya ada sedikit cahaya matahari. Asalnya tuh kita mau berenang, tapi airnya dingin dan cuacanya juga suhunya nggak terlalu panas, jadi nggak jadi berenangnya. Di sini cuman 20 derajat deh suhunya. Biasa tuh musim panas bisa sampai 30-35 derajat, tapi nggak tahu deh. Kali ini minggu ini dingin. Sekarang mau pulang, mau balik ke camping car kita dan lanjutin perjalanan kita. Sebelumnya mau masak dulu buat makan siang. Sudah itu kita mau ganti kota. Akhirnya setelah perjalanan yang melelahkan dan nanjak, sampai juga di campervan kita. Waktunya aku masak, bikin makan siang. Abis itu kita cabut, pindah tempat. Oke, sekarang waktunya masak makan siang. Aku kali ini mau bikin yang simpel-simpel aja. Ini nugget ayam kayak gini. Belum pernah coba karena beli di Spanyol juga kemarin. Ini yang kita beli kemarin. Jadi mau masak ini pakai nasi. Tuh. Biasa aku karena nggak ada cup di sini, aku masak nasinya itu 5 genggam tangan. Ini satu, terus pokoknya aku 5 kali gitu. 5 genggam, 3, 4, 5, dikit lagi, 5,5. Terus nasinya dicuci dulu. Aku cucinya 2 kali. Nih, lap tuh ada tempatnya di sini. Nah, sekarang nyalain kompornya pakai pemantik api. Dan jangan lupa ditutup. Nah, apinya pakai api kecil karena aku di sini nggak ada rice cooker, jadi masak nasinya selalu pakai panci. Terus waktunya sekarang kita bakal masak si nuggetnya. Aku nggak digoreng nuggetnya, nggak pakai minyaknya banyak gitu. Jadi cuman pakai minyaknya dikit aja, dan kalau nanti pas minyaknya udah panas, kita masukin nuggetnya. Dan jangan lupa sayur. Nih, sayurnya ini aku suka banget, dan pasangan aku juga suka banget. Ini tuh zucchini ya, kalau di bahasa Indonesianya
zucchini atau bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Prancisnya itu courgette. Jadi ini sejenis labu. Ini ada di keluarga labu-labuan. Ini tuh kayak cucumber, apa sih namanya? Cucumber. Aduh, lupa bahasa Indonesianya. Akhirnya setelah lihat Google Translate, timun. Aku lupa dong bahasa Indonesia timun. Jadi ini tuh bentuknya emang kayak timun, tapi rasanya beda jauh sama timun. Aku nggak terlalu suka timun, tapi aku suka banget si zucchini ini atau courgette bahasa Prancisnya. Kita cuci dulu. Si alat masak tuh ada di tempat sini. Jadi kita bakal ambil talenan. Dan kalau di sini tuh ada panci kayak gini, ada dus Indomie, satu dus Indomie, ada alat-alat masak. Di sini itu sendok, garpu, pisau dan lain-lainnya. Tuh kayak gini. Dan sekarang kita butuh pisau buat potong-potong si timunnya. Bukan timun, zucchini. Nah, si zucchininya aku potong kotak-kotak kayak gini. Tuh. Kalau di camping car ini kayaknya susah ya buat masak makanannya, ribet-ribet kayak makanan Indonesia gitu. Aku siasatinnya, aku bawa banyak bumbu racik, bumbu siap pakai, racik sop atau soto atau rendang, nasi goreng kayak gitu-gitu. Tapi rasanya tuh emang beda jauh. Jadi ada cerita di mana aku pertama kali masakin tunangan aku rendang tapi pakai bumbu racik, dan dia bilang dia kurang suka karena rasanya terlalu berempah. Dan kemarin pas ke Indonesia, aku suruh dia cobain rendang Indonesia, dan dia pertama nyobain itu bukan rendang Padang tapi rendang Bajo. Waktu kita sailing trip di Labuan Bajo, dan kokinya masak rendang, dan dia bilang ini adalah olahan sapi terenak yang pernah dia makan. Jadi kebayangkan beda rasanya jauh banget antara bumbu siap jadi, siap pakai, dan rendang asli otentik. Gak apa-apa, tapi kalau buat ayam goreng itu tuh enak banget ya, ayam goreng racik. Rasanya tuh mirip banget sama ayam goreng di Indonesia, bahkan lebih enak karena bumbunya meresap banget ke si ayamnya. Tapi agak susah sih masaknya ya di sini. Biasa ayam goreng pun aku nggak pernah goreng di minyak yang panas yang banyak gitu, karena ribet. Di camping car tempatnya nggak banyak, jadi selalu, bahkan kayak nugget hari ini aku cuma pakai olive oil aja sedikit atau butter, dan aku masukin si nugget atau ayam atau apapun itu sudah si minyaknya panas. Jadi nggak pernah aku goreng di minyak panas yang banyak gitu. Masukin butter karena olive oilnya ternyata udah habis. Kita nyalain api yang kedua, kompor yang kedua. Kita tunggu si butternya meleleh atau menteganya meleleh, baru kita masukin nuggetnya. Sekarang kita lihat dulu apakah nasinya udah mateng. Wow, udah mateng. Kita coba apakah dia keras atau enggak. Kalau keras aku tambahin air. Kalau udah oke, kita angkat. Yang di bawah adalah kulkasnya. Tuh lihat deh, kulkasnya kayak gini, kayak kulkas yang ada di rumah sih, biasa aja. Kayak gini, ada telur di bawah, ada susu dan jus, ada macam-macam saus, ada sambal juga. Ini sambalnya aku bikin sendiri di rumah. Terus ya nggak ada banyak hal sih, aku harus belanja lagi. Ada tomat dan telur. Dan ini tuh freezernya. Tada!
Sekarang baterainya udah panas, kita masukin nuggetnya. Masukin lagi ke kulkas. Jadi tuh kompor yang sebelah sini yang buat nasi apinya lebih gede dari yang buat nugget. Setelah nasinya jadi, aku bakal tuker. Kita cobain. Panas. Oke. Kita matiin kompornya. Ini tatakannya biar nggak panas. Nah, jadi aku masak si zucchini ini seudah si nuggetnya matang, supaya aku nggak banyak cucian. Karena kalau di camper van ini kita harus hemat air. Jadi aku tunggu dulu nuggetnya matang, udah gitu baru kita masak si zucchini-nya. Kalau aku di rumah, biasa aku masaknya di oven, dimasukin ke oven. Jadi nggak pakai minyak sama sekali. Sambil nunggu nuggetnya matang, kita cuci piring dulu. Di rumah biasa aku pakai mesin pencuci piring, jadi piring kotornya tinggal dimasukin ke mesin dan mesin yang cuci. Tapi karena di camper van nggak ada mesinnya, jadi harus mencuci manual pakai tangan. Semua peralatan kita di sini adalah melamin atau plastik, jadi biar kalau kita jalan nggak pecah. Nih, gelasnya pun ini bukan gelas kaca, ini plastik. Aku udah beres ngelap semuanya dan nuggetnya juga udah jadi, lihat deh. Tuh. Crispy. Walaupun cuma pakai sedikit butter, gini ya. Taruh sini dulu. Pakai butter juga. Masuk. Aku habisin butternya. Kita bawa ke meja makan. Kalau aku senangnya makannya pakai sendok dan garpu, dan pacar aku tuh cuma makannya pakai garpu doang, nggak pakai sendok kalau makan nasi. Jadi oke. Ini kayaknya udah matang deh. Buka. Kita aduk dikit. Udah matang. Ini dia meja makannya. Udah ada nugget, ada nasi, dan ada zucchini. Oke, sekarang udah selesai makannya, udah semua aku beresin. Dapurnya, lihat deh. Sekarang kita mau pindah ke tempat lain. Ditunggu di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton. Bye.